Perkenalkan, nama saya Ryan Darias. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bentuk organisasi bisnis. 1. Badan Usaha Perseorangan. Badan Usaha Perseorangan adalah suatu organisasi bisnis yang kepemilikannya dan pengolahannya ditangani oleh seorang pengusaha. Dan juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Mudah mendirikan dan membubarkan. Kedua, kebanggaan dan kepuasan atas pemilik sendiri, serta dapat mendirikan usaha sendiri. Dan ketiga, keuntungan yang diperoleh adalah milik sendiri. Keempat, tidak dikenakan pajak berganda. Dan juga terdapat kekurangannya, yaitu 1. Tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, keterbatasan sumber dana. Yang ketiga, kesulitan dalam pengolahan. Yang keempat, benefit yang kecil. Yang kelima, pertumbuhan yang terbatas. Dan yang terakhir, tenggang waktu yang terbatas. Yang kedua, terdapat perseroan firma. Perseroan firma adalah persekutuan firma yang berbentuk firma dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Perseroan firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua, pendirinya relatif mudah karena tanpa akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Dan kekurangannya yaitu 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. Kedua, kerugian yang disebabkan seseorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota lain. Dan yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian, maka firma menjadi bubar. Yang ketiga, ada persekutuan komanditer atau Kommanditair Vennootschap atau CV. Persekutuan komanditer yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha. Persekutuan komanditer ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya 1. Pendirinya relatif mudah. Yang kedua, kemampuan manajemen lebih baik dibanding usaha perseorangan. Yang ketiga, memiliki modal yang lebih besar dan mudah memperoleh kredit. Dan juga kekurangannya yaitu 1. Kelangsungan hidup tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. Dan yang ketiga, sebagai anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan ada juga bentuk kerjasama bisnis yang lain, yaitu 1. Joint venture. Joint venture merupakan suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang kedua, ada sindikat. Sindikat adalah kerjasama antara 2 unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu secara spesifik. Yang ketiga, ada trust. Trust yaitu penggabungan 2 unit menjadi salah satu masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Contohnya, penggabungan Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor, Bank Bapindo, dan Bank Budidaya menjadi Bank Mandiri. Yang keempat, ada kartel. Kartel merupakan perusahaan-perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya Semen Gresik, PT Holcim Indonesia, dan Buxton Lime Industry. Dan yang kelima, ada holding company. Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Contohnya PT Sinarmas merupakan pemilik beberapa perusahaan seperti PT Asuransi Sinarmas dan PT Internasional Indonesia. Dan juga ada korporasi atau perseroan terbatas atau PT. Korporasi adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modalnya. Dan juga korporasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya 1. Memiliki sumber dana yang lebih besar. 2. Kewajiban terbatas. Yang ketiga, ukuran yang besar. Yang keempat, ada jangka waktu yang hidup yang lebih lama. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah. Yang keenam, manajemen profesional. Yang ketujuh, kemudahan untuk menarik karyawan yang berpotensi dan memiliki keterampilan. Dan juga terdapat kekurangannya yaitu biaya pendirian mahal. Yang kedua, kesulitan kontrol. Yang ketiga, ada administrasi yang sulit. Yang keempat, ada pengenakan pajak yang berganda. Yang kelima, ukuran yang besar. Dan yang keenam, kesulitan untuk membubarkan. Dan yang ketujuh, kemungkinan untuk munculnya konflik di antara pemilik dengan dewan direksi. Ekspansi bisnis. Penggabung atau merger adalah penggabung 2 atau beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan terpadu
Ada 3 jenis merger, yaitu vertikal. Vertikal, perusahaan minyak goreng yang membeli perkebunan kelapa sawit. Horizontal, perusahaan Johnson dan membeli 17 perusahaan lain yang membuat produk farmasi, peralatan medis, sistem monitoring glukosa darah, dan lensa kontak Bank Mandiri. Dan konglomerasi, pada suatu perusahaan perakitan mobil yang membeli perusahaan marga bisnis. Dan juga ada akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Kedua, ada pengambilan secara paksa, hosting takeover. Adalah akuisisi perusahaan secara paksa yang dilakukan dengan cara membuka penawaran atas perusahaan yang diinginkan di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Yang ketiga ada level buyout. Adalah usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau utang. Dan juga ada bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Contohnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengolahan BUMN secara profesional. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau berbadan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royongan. Yang ketiga ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan komunitas yang tidak mempunyai agama.